to Robiana Family, channel yang akan membahas seputar family vlog, tempat wisata, tempat camping, hotel, villa, maupun rekomendasi kuliner yang bisa dijadikan referensi untuk liburan bareng keluarga. Hai, balik lagi di channel Robiana Family. Kali ini kita lagi ada di Pangandaran. Udah kelihatan ya dari patung ikan marlin, ikonnya kota Pangandaran. FYI, ini tuh Hari Raya Idul Fitri, bener-bener di hari hanya banget kita ke Pantai Pangandaran. Sebenarnya kita mau silaturahmi ke kakak kita yang tinggal di sana. Dan sekalian kita juga mau staycation di Pantai Pangandaran. Ini tuh kita masuknya free, kita tinggal sebutin aja passwordnya. Mau berkunjung ke rumah kakak, atau biasanya pas masuk kita ditemenin kakak, dan petugasnya juga udah tahu, akhirnya kita nggak dimintain tarif tiketnya. Dan kebetulan kakak salah satu tour guide yang tergabung dalam paguyuban wisata Pangandaran. Terus kakak kita juga salah satu pemilik pondok yang ada di Pangandaran. Jadi intinya kalau punya keluarga di situ bisa masuk gratis gitu yang kita tahu ya. Tapi untuk wisatawan pada umumnya ini tiketnya berbayar ya. Untuk harga tiketnya sendiri kita kurang tahu berapa. Ini kita berangkat ke Pangandaran tuh sore, setelah sebelumnya kita selesai silaturahmi dulu sama keluarga terdekat. Terus karena kita lapar, ini kita cari makan dulu di Kampung Turis. Kampung Turis itu salah satu wisata kuliner di Pangandaran yang view restonya itu menghadap langsung ke pantai. Biasanya kalau kita kesini kita langganan di resto Mina Family. Itu rekomendasi dari kakak kita juga. Lokasinya tuh posisinya ada di paling ujung. Tapi waktu kita kesana di hari Lebaran itu restonya tutup dan akhirnya kita cari resto lain. Terus kita tertarik salah satu resto namanya Galura Beach Resto. Resto di Kampung Turis tuh luas-luas ya, ini muat buat kapasitas banyak. Dan yang bikin menariknya, mejanya tuh ada di tepi pantai. Dan desain resto di Kampung Turis tuh bagus-bagus semua. Pantainya juga nggak terlalu rame dan senjanya tuh cakep banget di sini. Ini kita pesen cuma sedikit ya, karena kita makannya cuma berdua. Biasanya kalau kita pesan terlalu banyak itu nggak habis, dan anak-anak juga makannya sedikit. Ini kita pesen pindang gunung, makanan khas daerah sana terbuat dari ikan sama kuah asam gitu. Terus pesen cumi goreng tepung. Rasanya lumayan enak dan harganya standar harga tempat wisata. Selesai makan, kita balik lagi ke Pantai Pangandaran. Kita nginep di Bumi Nusantara, tapi kita nggak akan review hotel ini. Yang akan kita review itu Hotel Grand Palma by Horizon. Ini kita reservasinya juga dadakan ya, nggak booking sebelumnya. Kita asal dapat hotel yang masih kosong. Untuk harganya 600.000 di tipe deluxe. Overall ini hotel standar dengan bangunan yang lama ya. Kenapa kita nggak nginep di pondok tempat kakak? Karena biasanya kalau high season itu penuh. Kalau pondok penginapan punya kakak kita itu namanya Bagus Sose ya. Bisa kalian kepoin. Nah ini siangnya kita check out dari Hotel Bumi Nusantara, terus langsung menuju ke Hotel Grand Palma. Lokasinya deket ya, masih searah, masih sama-sama di pantai barat. Ini kondisi H+1 Lebaran, belum terlalu rame, tapi jalannya udah dibikin satu arah dan kita diarahin belok ke kiri. Ini tuh tembusannya nanti ke pantai timur. Nah, dari sini kita belok ke kanan, lalu akan sampai ke pantai barat. Ini kita udah mau sampai di Hotel Grand Palma. Lokasinya tuh strategis ya, deket banget sama cagar alam, terus depan pantai barat, dan deket juga sama pantai timur. Hotelnya tuh sebelahan sama Hotel Horizon karena mereka tuh masih satu manajemen. Tapi kalau Hotel Grand Palma ini baru opening bulan Februari 2024. Hotel ini merupakan salah satu hotel kelas bintang 4 pertama di Pangandaran yang memiliki konsep syariah dengan total 78 room, tentunya dilengkapi dengan fasilitas yang sangat lengkap. Desainnya modern dan stafnya juga ramah-ramah. Rate di sini mulai 800 ribuan tergantung tipe kamarnya, tapi beda lagi kalau lagi high season ya. Kita booking tipe deluxe balcony sea view waktu high season itu dapat harga 1.500.000. Kamarnya ada di lantai 1, kalau lobbynya ada di lantai ground. Nah ini dia kamar tipe deluxe balcony sea view. Beda ya vibes-nya kalau hotel bintang 4 atau 5 tuh.
Ini ukuran kamarnya luas, terus ada balkonnya juga. Kasurnya ukuran king size, ada meja dengan sudut estetik, dilengkapi dengan smart TV, terus dapat komplementarinya juga lengkap, ada free snack juga, ada kulkas mini sama laci-laci. Seperti biasa ada telepon, ada seperangkat alat sholat, ada jadwal sholatnya juga, Masya Allah ya. Terus ada lemari gantung, ada safety box sama slipper juga. Dan kamar mandinya bersih, wangi, amenitiesnya lengkap banget. Gak cuma sabun, sampo, atau dental kit aja, bahkan amenities di sini tuh ada alat pencukur kumis yang udah ada krimnya. Terus ada sisir, cotton bud, shower cap, pokoknya lengkap deh di sini. Terus ini ada hair dryer sama cermin kecil. Nah, ini aku bilang tadi ya, kalau hotelnya itu deket banget sama wisata cagar alam. Dari sini kelihatan di paling ujung itu ada payung yang warna-warni, itu pintu masuk wisata cagar alamnya. Terus di sini juga ada playground yang ukurannya lumayan luas. Jarang-jarang ya hotel yang dilengkapi dengan playground indoor yang ukurannya luas kayak gini. Anak-anak sih happy banget main di sini. Jenis permainannya tuh lumayan banyak ya. Playgroundnya ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Fasilitas lain yang ada di sini juga ada gym center. Ini ada jendelanya ya, bisa langsung lihat view laut. Gak terlalu luas, tapi ya cukup lah. Terus ada area duduk-duduk santai sambil nunggu anak-anaknya main di playground mungkin ya. Ada musolahnya juga yang dipisah antara laki-laki dan perempuan. Terus ini kita ke rooftop, pantai paling atas. Di sana ada cafe atau resto yang estetik banget. Katanya sih ini dibuka buat umum ya. Dan ini mungkin salah satu yang bikin menarik di Hotel Grand Palma ini, punya rooftop yang cakep banget, view-nya langsung ke laut. Ini kalau misalnya sore-sore gitu ya, makan atau sekedar ngopi atau ngemil ngecil di sini gitu kan, ini cakep banget. Tapi sayang waktu kesana cuacanya tuh lagi kurang mendukung, jadi kita nggak bisa lihat cantiknya sunset Pangandaran. Setiap sudut di sini tuh estetik ya, dan di sini katanya terkenal pizzanya enak. Gak cuma area yang tadi, di sebelahnya juga masih ada area resto yang gak kalah estetik. View-nya juga masih ke laut atau pantai. Ini yang suka sunset atau sunrise bakal betah sih lama-lama ada di sini. Sorenya anak-anak udah berisik ini minta berenang dari tadi. Kita nggak berenang di pantai karena di hari sebelumnya kita udah puas main di pantai. Dan kali ini kita mau explore fasilitas yang ada di hotel ini. Karena fasilitas di hotel ini juga udah bagus ya. Ada playground, ada kolam renang, jadi anak-anak juga betah. Di sini tuh ada kolam anak, terus ada kolam dewasanya juga yang cukup luas, tingginya 140 cm. Nah, malamnya ini kita kulineran ditemenin sama kakak kita. Tempatnya nggak jauh dari hotel, ini kita jalan kaki. Nama tempatnya Rasa Sayang. Ini juga direkomendasiin sama kakak kita. Di Pangandaran kebanyakan tempat makannya seafood, dan seafoodnya tuh fresh banget. Ini kita pesen 1 kilo cumi, terus 1 kilo udang. Kita juga pesen ikan sama kepiting juga. Terus harga makanan di sini tuh sesuai dari berapa banyak seafood yang kita beli. Misal kita beli satu jenis seafood, itu harga 1 kilonya 100.000, bebas dibikin 2 menu. Misal setengah kilonya dibikin asam manis atau setengah kilonya dibikin saus padang, itu bisa ya. Ini kita request dibikin beda-beda menu biar bisa ngerasain semuanya. Untuk rasa makanannya enak-enak dan harganya juga nggak overpriced. Nah, paginya kita sarapan. Menu sarapan di sini tuh lengkap banget ya. Ada makanan tradisional, makanan western, terus pilihan lauknya tuh bervariasi banget gitu. Terus ini pilihan dessertnya juga banyak banget. Kelihatan enak-enak, terus juga lucu. Rasanya pengen cobain semua, tapi kita ambil secukupnya aja. Kalau nggak kemakan karena kekenyangan juga kan mubazir ya. Terus selain di area dalam, di luar deket kolam renang juga masih ada station makanan ya. Ini ada soto, ada indomie, terus ada bubur kacang ijo, ada omelet, sosis, dan teman-temannya yang lain. Dan rasa makanannya tuh enak-enak ya. Ini Paksu ambil nasi goreng, porsinya banyak banget karena sekalian nyuapin anak-anak juga.
Terus abis sarapan kita main ke pantai. Karena pantainya ini deket ya, ini kita cuma nyebrang aja udah langsung sampai. Ini masih pagi tapi jalanan tuh udah macet. Bahkan pas kita check out siangnya, kondisi jalannya tuh masih macet kayak gini. Macet parah yang bener-bener mobilnya tuh nggak gerak sama sekali. Kita check out jam 11 siang dan baru bisa keluar area pantai Pangandaran itu sekitar jam 4 sore. Bisa dibayangin ya pegelnya gimana di dalam mobil, apalagi dengan cuaca Pangandaran yang panas banget. Ini kondisi H+2 Lebaran, pantainya rame banget pengunjung. Lebih rame dari H+1 Lebaran kemarin. Ini bisa jadi gambaran ya buat yang mau liburan ke pantai Pangandaran pas libur Lebaran. Kondisinya tuh serame ini. Tadinya kita mau naik perahu ke Pasir Putih, lokasinya ada di balik hutan yang hijau-hijau itu, tapi nggak jadi karena pasti di sana juga penuh sama pengunjung. Sebenarnya kalau mau ke Pasir Putih bisa jalan kaki lewat cagar alam, tapi kalau mau lebih cepet nyebrang pakai perahu ya. Karena di pantai makin siang makin rame, akhirnya kita balik lagi ke hotel. Terus ini yang jadi nilai plusnya Hotel Grand Palma tuh, mereka menyediakan tempat cuci kaki dan ini nggak semua hotel yang dekat pantai aware dengan hal kayak gini. Terus juga pintu masuknya dibedain, ada pintu khusus buat yang habis main di pantai. Karena tadi di pantai nggak jadi berenang, jadi kita berenangnya di kolam hotel aja. Di sini teduh, nggak sepanas kalau berenang di pantai. Kebetulan kita udah mulai gosong kulitnya ya, 3 hari di sini. Sebenarnya di hotel ini juga ada kids activity-nya kayak trekking di cagar alam, terus fun game, firefighter, bikin ecoprint dan kegiatan lainnya, sama kakak-kakak tim dari Hotel Grand Palma. Tapi pas kita nginep di sana kebetulan lagi nggak ada karena kondisi outdoornya yang nggak memungkinkan, karena penuh banget sama pengunjung. Mungkin next time kalau kita ke Pangandaran lagi, kita nginep di sini, terus anak-anak bisa ikut kids activity yang seru biar mereka juga makin senang. Oke, segitu dulu review kita kali ini. Overall, ini hotel terbaik di Pantai Pangandaran versi Robiana Family. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.